Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah pembelajaran 1. Ya. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang kalimat perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Yang ketiga, tentang cara mewarnai dengan memakai krayon, pensil warna, ataupun spidol. Nah, di sini di halaman 83 ya, hidup rukun di sekolah. Ino dan teman-teman sedang beristirahat. Mereka sedang beristirahat di taman sekolah. Mereka terlihat akrab dan gembira. Mereka hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Hidup rukun membuat suasana menjadi nyaman. Jika hidup rukun, maka kita akan punya banyak teman. Nah, ya. Di sini selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Seperti Ino di sekolah, pasti ada waktu istirahatnya. Iya kan anak-anak? Ya, waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Ino dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, pasti kalian juga sama. Ada yang berbincang, ada yang bermain ya. Nah, anak-anak, apakah kalian bermain dengan temanmu atau kalian makan bekal kalian? Ya, pasti kalian juga sama. Ya, ada yang makan dengan teman-temannya bersama-sama membuka bekalnya ya, yang hasil dikasih ibu bekalnya yang harus dimakan. Nah, apakah kamu bermain dengan temanmu? Pasti ada yang bermain, berlari-lari ya, bermain bersama. Nah, kalian bermain dengan teman di saat istirahat. Bagaimana sih kamu ketika bermain dengan temanmu? Yang jelas pasti harus rukun, karena dengan rukun kita akan bisa terbentuk kerukunan di sekolah ya. Tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu di sini akan menyampaikan tentang kalimat perintah ya. Kalimat perintah. Siapa yang tahu kalimat perintah? Nah, oke. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu ya. Nah, contohnya di dalam kalimat perintah itu ya selalu ada kata lah dan memakai tanda seru ya. Contohnya, 1. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. 2. Jagalah kebersihan kelas. 3. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam. 4. Tataklah buku di rak agar terlihat rapi. 5. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat perintah ya. Silakan dibuka lagi ke halaman 85. Di sini ada cerita tentang Ino ya, rukun dalam melaksanakan piket. Nah, di sekolah pasti kalian juga ada piket ya. Piket yang dibagi-bagi setiap dalam 1 minggu kebagian satu kali. Yuk, sama-sama kita baca. Yang belum bisa baca mudah-mudahan cepat dan lancar bisa membacanya. Yuk, mari sama-sama. Hup, hup, hup. Ino berlari menuju sekolah. Hari ini Ino mendapat tugas piket, namun Ino terlambat bangun. Di gerbang sekolah, Ino bertemu Pak Kadir, penjaga sekolah. Segera masuk ke kelas Ino, teman-temanmu sudah menunggu. Baiklah Pak, jawab Ino. Di kelas, Yoga dan Dina sudah bekerja. Ino meminta maaf pada Yoga dan Dina. Yoga dan Dina memaafkan Ino. Ino, tolong bantu aku menyapu, kata Dina. Baiklah, jawab Ino. Ino segera membantu Dina dan Yoga.
Mereka kerjakan tugas piket dengan rukun, mereka berbagi tugas piket, pekerjaan menjadi cepat selesai, kelas pun menjadi bersih. Nah, ini adalah piket bersama ya. Ini juga termasuk ke dalam kerukunan di sekolah ya, menjaga kebersihan bersama. Nah, mereka kerjakan tugas piket dengan rukun ya. Nah, karena dengan rukun maka pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Karena dibagi-bagi tugasnya. Ada yang mengelap kaca, ada yang menyapu lantai, ada yang membereskan kursi dan meja. Nah, jadi semua pekerjaan pun cepat selesai, kelas pun menjadi bersih. Itulah keutamaan dari piket bersama. Tetapi lihat, tadi yang kita baca cerita itu, nah di situ ada kalimat perintah. Nah, ya, lihat di sini halaman 86. Contohnya 1, segera masuk ke kelas Ino. Nah, 2, Ino, tolong bantu aku menyapu. Nah, itu adalah kalimat perintah yang memiliki di akhir kalimat memiliki tanda seru ya. Nah, di sini juga ada kalimat di atas adalah contoh kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, ada juga kalimat perintah yang memakai kata lah. Nah, contohnya 1, belajarlah dengan rajin. Tutuplah pintu itu, bacalah buku itu. Seperti contoh yang Ibu tadi bacakan. Jagalah kebersihan kelas. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Ya. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam. Nah, tataklah buku di rak agar terlihat rapi. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu juga contoh-contoh dari kalimat perintah. Nah, di sini ada dari nomor 1 sampai nomor 5 yang nanti kalian bisa kerjakan ya. Di sini langsung di buku paket ya. Nah, itu adalah tentang kalimat perintah ya. Nah, sekarang di sini nanti kita akan belajar tentang matematika yang bersusun panjang dan bersusun pendek, yaitu tentang penjumlahan. Nih, lihat 87. Kita baca lagi. Ino, Yoga, dan Ari selalu rukun dan bermain bersama saat istirahat. Mereka bermain kelereng di halaman sekolah. Ino membandingkan jumlah kelereng dengan teman-temannya. Setelah dihitung, kelereng Ino adalah 125 butir. Di rumah Ino masih memiliki 252 butir kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Ino? Nah, nanti kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun panjang dan dengan cara penjumlahan bersusun pendek. Ibu akan contohkan lagi di sini cara berhitung bersusun panjang ya. Di sini harus dibedakan antara nilai angka ratusan, puluhan, dan satuan. Mari kita lihat di sini. Nah, di sini ratusannya adalah angka 1 dan 2. Puluhannya adalah angka 2 dan 5. Satuannya di sini adalah 5 dan 2. Nah, di sini baris yang pertama 100-an ditambah 20-an ditambah 5 satuan. Yang baris keduanya 200-an ditambah 50-an ditambah 2 satuan. Maka hasilnya adalah 300-an ditambah 70-an ditambah 7 satuan. Jadi 125 ditambah 252 sama dengan 300-an ditambah 70-an ditambah 7 satuan, yaitu 377. Ya. Nah, bisa juga dihitung dari satuan dulu. Nah, nilai satuannya adalah 5 dan 2. Maka 5 satuan ditambah 2 satuan adalah 7.
7 satuan. Kalau puluhannya 2 puluhan ditambah 5 puluhan sama dengan 70 puluhan. Nah, sekarang yang ratusannya, 1 ratusan ditambah 2 ratusan, maka hasilnya adalah 3 ratusan. Itu cara bersusun panjang. Sekarang cara bersusun pendek. Nah, lihat lagi. Di sini dalam bilangan-bilangannya ditulis di dalam kolom ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai menjumlahkan dari satu satuan, ya. Lihat halaman 88. Jumlah satuannya atuannya adalah 5 ditambah 2. 5 satuan ditambah 2 satuan, maka hasilnya adalah 7 satuan. Maka kalian tulis di kolom satuan yaitu angka 7. Nah, sekarang yang puluhannya yaitu 2 ditambah 5. 2 puluhan ditambah 5 puluhan, maka hasilnya adalah 7 puluhan. Maka disimpan di kolom puluhan angka 7, ya. Terus yang sekarang ratusan, ya, jumlah ratusannya. Sekarang 1 dan 2. 1 ratusan ditambah 2 ratusan, maka hasilnya adalah 3 ratusan. Nah, kalian simpan di kolom ratusan, ya, angka 3, karena 1 ratusan ditambah 2 ratusan adalah hasilnya 3 ratusan. Jadi 125 ditambah 252 sama dengan 377. Jadi banyak kelereng Ino sekarang adalah 377 butir kelereng. Nah, itulah penjumlahan cara berhitung susun panjang dan cara berhitung bersusun pendek. Halaman 90 silakan kalian kerjakan, ya, langsung di buku paket. Nah, untuk halaman 91 di sini ada karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya yang mempunyai 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar, ya. Yaitu yang suka ada dalam gambar atau lukisan, ya, yang suka terdapat pada lukisan atau gambar. Nah, di sini nanti kalian bisa dikasih warna, bisa memakai pensil warna, bisa memakai krayon, bisa memakai spidol. Tetapi, ya, ada perbedaan dari hasil pensil warna, krayon, dan spidol, ya. Kalau pensil warna terlihat hasil goresannya halus, warna yang dihasilkan kurang tebal, dan hasilnya menembus kertas, tidak mudah kotor, tetapi mudah rusak, ya. Dan menghasilkan warnanya harus berulang-ulang, ya. Terus untuk krayon, warnanya akan menghasilkan warna yang tebal. Kertas mudah kotor, ya. Terus kertas susah dihapus, hasil goresan kasar, dan perlu berulang-ulang untuk menghasilkan warna yang merata. Kalau memakai spidol, hasil goresan halus, warna yang dihasilkan tajam, tidak mudah kotor, tetapi mudah rusak dan susah dihapus. Nah, itu perbedaan antara pensil warna, krayon, dan spidol. Silakan di sini kalian kasih warna yang bagus, yang rapih, ya, biar nanti hasilnya juga lebih bagus dan lebih rapih, ya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Yang kita bahas adalah dari kalimat perintah dan penjumlahan, terus sampai ke
pembedaan warna pensil warna, krayon, dan spidol. Ya, mungkin yang bisa Ibu sampaikan hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kita akan dilanjutkan besok lusa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.